Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Putri Cahyani, NIM 2420123 dari kelas PMTK 2D akan menjelaskan materi tentang mata kuliah GABR yaitu materi elips. Materi yang pertama yaitu pengertian elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Kedua titik tersebut adalah titik fokus atau titik api. Elips juga didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik perbandingan jaraknya terhadap suatu titik dan suatu garis yang diketahui besarnya tetap. Dalam kurung E kecil 1. Titik itu disebut fokus dan garis tertentu itu disebut direktris. Untuk setiap elips, jarak terjauh antara dua titik pada elips disebut sumbu mayor, dan titik-titik sumbu mayor disebut titik-titik puncak elips. Ruang garis yang tegak lurus membagi sumbu mayor menjadi dua bagian sama dengan sumbu minor. Kita lihat di slide berikutnya, yaitu perhatikan gambar berikut ini, di mana keterangan gambarnya titik koordinat titik pusat O terdapat pada 0,0 dan koordinat titik fokusnya F1 sama dengan C,0 dan F2-nya min C,0. A1 disebut sumbu mayor atau sumbu panjang. Titik pada B1 disebut dengan sumbu minor atau sumbu pendek. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Perhatikanlah gambar pada garis yang berwarna hijau tersebut. Kita lihat pada gambar sebelumnya, yaitu terdapat unsur-unsur elips, yaitu yang pertama pusat elips O sama dengan 0,0, sumbu simetrinya adalah sumbu X dan sumbu Y, fokusnya F1, C,0 dan F2 min C,0. Panjang sumbu mayornya 2A, panjang sumbu minornya 2B. Kemudian AL2-nya atau latus rektum sama dengan PF1 tambah PF2 kurang 2A. Perbandingan jarak dari suatu titik pada elips ke titik fokus dengan ke garis theta A per A direktris G disebut dengan eksentritas C atau persamaan garis direktris. Bisa kita lihat pada persamaan di bawah ini. Yang kedua yaitu persamaan elips. Persamaan yang pertama yaitu di pusat O 0,0. Berikut ini adalah beberapa persamaan berdasarkan letak titik pusat elips. Yang pertama, bagian A untuk elips yang berfokus pada sumbu X, persamaan elipsnya bisa kita lihat pada yang telah dikolomkan B kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, atau X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1A besar B. Dengan pusatnya 0,0, fokus F1 min C,0 dan F2-nya C,0. Dan untuk yang B, untuk elips berfokus pada sumbu Y, persamaannya bisa kita lihat di bawah ini terdapat pada kolom. Dari persamaan tadi bisa kita ketahui titik pusatnya 0,0, fokusnya F1 0, C dan F2-nya 0, C. Catatan, C sama dengan akar A kuadrat kurang B kuadrat. Contohnya bisa kita lihat persamaan elips yang berpusat di O 0,0 fokus min 4,0 dan 4,0 dengan sumbu mayor 10 satuan. Penyelesaiannya fokus di F1 min 4,0 dan F2 4,0, maka C-nya sama dengan 4. Fokus pada sumbu X-nya. Panjang sumbu mayor 10, maka 2A sama dengan 10 sehingga A5. Hasilnya B sama dengan akar A kuadrat kurang C kuadrat sama dengan akar 25 kurang 16 sama dengan akar 3. Jadi persamaan elipsnya bisa kita ketahui adalah 1. Yang kedua yaitu diketahui persamaan elipsnya X kuadrat per 16 tambah Y kuadrat kurang 9 sama dengan 1. Kita tentukan koordinat titik puncak, koordinat titik fokus, panjang sumbu mayor, sumbu minor, dan eksentritas persamaan direktrix dan panjang latus rektumnya.
penyelesaiannya, dari persamaan elips tadi kita masukkan rumus yang sebelumnya, yaitu x kuadrat per 16 tambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Diperoleh a kuadrat sama dengan 16, maka a-nya 4, b kuadrat sama dengan 9, maka b sama dengan 3. C kuadrat sama dengan a kuadrat kurang b kuadrat, sehingga c kuadratnya adalah 16 kurang 9 kurang 7, maka c sama dengan akar 7. Maka dari data di atas diperoleh titik puncaknya, titik fokus, panjang sumbu mayor, dan panjang sumbu minornya. Panjang sumbu mayor 8 dan sumbu minornya 6. Ketahui hasil eksentritasnya, persamaan direktriksnya, dan panjang latus rektumnya. Panjang latus rektumnya yaitu 2 b kuadrat kurang a sama dengan 2 kali 9 per 4 sama dengan 18 per 4 sama dengan 41 per 2. Dan hasil dari direktriksnya yaitu x sama dengan a per e sama dengan 4 akar 7 per 4 sama dengan 16 akar 7. Hasilnya yaitu 16 per 7 akar 7. Untuk contoh yang ketiganya yaitu kita tentukan pusat, fokus, sumbu simetri, sumbu panjang, sumbu pendek, direktriks, dan eksentritas dari persamaan elips berikut. 9x kuadrat tambah 25 y kuadrat sama dengan 900. Maka penyelesaiannya, pertama kita nyatakan persamaannya yang diberikan dalam bentuk baku dengan membagi masing-masing ruas dengan 900 yang diperoleh bentuk bakunya x kuadrat per 100 ditambah y kuadrat per 36 sama dengan 1. Maka pusat O-nya 0,0, fokusnya 8,0, dan min 8,0. Sumbu simetrinya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu panjangnya 2A sama dengan 20, sumbu pendeknya 2B sama dengan 20, direktriksnya X sama dengan A kuadrat per C, dan 100 per 8 sama dengan 12 per setengah. Jadi begitulah hasilnya. Yang kedua yaitu persamaan elips yang berpusat di P atau A, beta. Yang pertama bagian A yaitu untuk elips yang berfokus pada sumbu utama yang terletak pada sejajar sumbu X. Persamaan elipsnya bisa kita lihat di dalam kolom ini, yaitu dalam kurung X kurang A tutup kurung kuadrat per A kuadrat tambah dalam kurung Y kurang beta tutup kurung 2 kuadrat per 2B sama dengan 1. Persamaan tadi kita bisa tentukan pusatnya A, beta yaitu A kurang C, B, dan A tambah C, beta. Titik fokusnya yaitu F1, F2, A kurang A, beta, dan A tambah A, beta. Dan titik puncaknya A, panjang sumbu mayornya 2, panjang sumbu minornya 2A, dan persamaan direktriks X sama dengan A plus minus A kuadrat per C. B-nya, untuk elips yang berfokus pada sumbu utama yang terletak pada sejajar sumbu Y, persamaan elipsnya bisa kita lihat di dalam kolom ini, yaitu persamaannya dalam kurung X kurang A kuadrat per B kuadrat tambah dalam kurung Y kurang beta tutup kurung 2 kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kita peroleh persamaannya pusat atau A, beta, titik fokusnya F1 A beta kurang C, dan F2A beta tambah C. Titik puncaknya A beta kurang A dan A beta tambah A. Panjang sumbu mayornya 2A, panjang sumbu minornya 2B. Persamaan direktriks Y sama dengan beta plus minus A kuadrat per C. Contoh keempat yaitu tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak pada sumbu mayor dan sumbu minor dari persamaan elips 4x kuadrat tambah y kuadrat tambah 16x kurang 18y kurang 11 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya yaitu kita cari persamaan elips tersebut ke dalam bentuk baku. Masukkan rumus yang tadi yaitu x kurang a kuadrat per a kuadrat tambah y kurang beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Maka 4x kuadrat tambah 9y kuadrat tambah 16x kurang 18y kurang 11 sama dengan 0. Maka hasil dari penjumlahan tadi, maka 4x tambah 16x tambah 9
Y kuadrat kurang 18, Y sama dengan 11. Maka diperoleh hasil dari persamaan itu yaitu persamaan akhirnya X kurang 2 kuadrat per 9 tambah Y kurang 1 kuadrat per 1 sama dengan 1. Persamaan yang kita peroleh tadi, maka kita cari pusat A, B sama dengan 2,1, titik fokus di F1, A kurang C, beta sama dengan 2 kurang akar 5,1 dan F2, A tambah C, beta sama dengan 2 tambah akar 5,1. Titik puncaknya A kurang A per beta sama dengan 2 kurang 3,1. Dan seterusnya sehingga didapatkan hasil panjang sumbu mayornya. 2A sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, panjang sumbu minornya 2B, 2 kali 2 sama dengan 4. Tiganya yaitu persamaan garis singgung elips. Yang bagian A garis singgung dengan gradien M pada pusat O 0,0. Sehingga jika garis H dibagi Y sama dengan MX tambah N menyinggung elips sama dengan 1. Maka besarnya diskriminan D sama dengan 0. Kita sudah mengetahui bahwa diskriminan dari persamaan kuadrat yang dihasilkan oleh kedua persamaan tadi adalah min 4A kuadrat B kuadrat dalam kurung N kuadrat kurang B kuadrat kurang A kuadrat M kuadrat, sehingga diperoleh menjadi min 4A kuadrat B kuadrat 2 N kuadrat kurang B kuadrat kurang A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Jadi hasil persamaan garis singgung elipsnya yaitu X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat adalah 1 dengan gradien M didefinisikan dengan persamaan akar A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat Y sama dengan MX plus minus. Materi yang keempat yaitu persamaan garis singgung dengan gradien M dengan pusat P, A, beta. Dengan cara yang tadi, maka kita tentukan persamaan garis singgung elips yang tidak berpusat pada 0,0 misalnya di P, A, beta yaitu Y kurang beta sama dengan MX kurang A plus minus akar A kuadrat 6 kuadrat tambah B kuadrat. Yaitu persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada elips dengan pusat O 0,0. Maka kita lihat pada gambar ini yaitu persamaannya X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat. Perhatikan gambar yang tadi, maka diperlihatkan sebuah garis H X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat menyinggung elips 1 di titik P, X1 dan Y2, maka persamaan singgung elips 1 di titik P, X1 dan Y1 didefinisikan dengan persamaan X1X per A kuadrat tambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Yang keenam yaitu persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada elips dengan pusat P, A, beta. Sehingga persamaannya yaitu X kurang A, X kurang 1 kurang A tambah Y kurang beta, Y1 kurang beta per B kuadrat sama dengan 1. Contohnya bisa kita lihat. Kita cari dulu persamaan singgung elipsnya 1 dan gradien M-nya sama dengan 3. Maka kita tentukan garis singgung tersebut. Kita tentukan penyelesaiannya itu kita masukkan rumus yang tadi. Jika hasil dari persamaan tadi, maka garis singgungnya adalah 3X. Terakhir yaitu yang ketujuh, menentukan persamaan garis singgung pada elips dari suatu titik di luar elips. Untuk menentukan garis singgung elips melalui titik luar elips tidak terdapat rumus yang baku. Untuk menentukannya dapat digunakan rumus yang butir A dan B sebagai pertolongan perhitungan. Maka kita lihat dari contohnya yaitu kita cari dulu, kita tentukan persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per 100 tambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1 melalui titik P 2,7, tentukan titik singgungnya. Maka penyelesaiannya kita masukkan rumus yang tadi sehingga X kali 2 per 100 tambah Y kali 7 per 25 sama dengan 1 menjadi Y sama dengan min 1 per 4X tambah 25 per 7. Sehingga kita dapatkan hasilnya untuk X
sama dengan 8, maka Y min 1/14 kali 8 tambah 25 per 7 sama dengan 3. Dan untuk Y sama dengan min 6, maka Y sama dengan min 1/14 min 6 tambah 25 per 7 sama dengan 4. Titik singgungnya adalah 8,3 dan min 6,4. Jadi persamaan garis singgung melalui titiknya adalah 8,3 dan titik min 6,4. Akhir dari persamaan X kali X1 per A kuadrat tambah Y kali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. X kali 8 per 10 tambah Y kali 3 per 25 sama dengan 1. Maka 2X tambah 3Y kurang 25 sama dengan 0. Jadi X kali X1 per A2 tambah Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Maka X min 6 per 100 ditambah Y kali 4 per 25 sama dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah 3X kurang 8Y tambah 50 sama dengan 0. Sekian hasil presentasi saya mengenai materi elips. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.